Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zahrifal dari program studi hukum keluarga Islam semester 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas dari mata kuliah etika profesi hukum. Pada kali ini kita akan membahas tentang etika profesi hukum, eksplorasi landasan moral, konsep perilaku, suara hati, integrasi dalam penegakan keadilan sosial. Bagian awal, konsep dasar, sejarah dan konsep dasar. Sejarah perkembangan etika dan profesi itu pada awalnya itu terjadi pada era Yunani kuno. Lahirnya kajian etika oleh Socrates dan Aristoteles sebagai ilmu kebijakan moral dasar manusia. Lalu pada abad pertengahan, etika berintegrasi dengan ajaran agama. Kodifikasi moral didominasi oleh nilai teologi transendental. Lalu pada abad ke-19 atau yang biasa disebut modern, sistematisasi profesi hukum modern. Amerika Serikat memelopori draft kode etik profesi advokat pada tahun 1887. Lalu lanjut ke era kontemporer. Pada era standarisasi global, lahirnya kode etik peradilan internasional untuk menjamin independensi hukum hakim. Peristilahan dan pengertian etika. Selanjutnya yaitu peristilahan dan pengertian etika. Secara epistemologis, etika berasal dari bahasa Yunani yang berupa ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, watak ataupun kelakuan manusia. Nah, dalam bahasa Latin, istilah sepadan dengan mos yang menjadi akar dari kata moralitas. Etika versus etiket. Etika mengacu pada moralitas perbuatan, menilai antara baik dan buruk secara hakiki, misalnya kejujuran, kesombongan dan lain-lain, itu termasuk dari etika. Sedangkan etiket hanya meninjau pada tata cara lahiriah formal dalam pergaulan sosial, sopan santun, sekilas dengan sosial, berlaku dalam komunitas tertentu ataupun itu secara etiket. 3 konsep pokok nilai etika. Yang pertama adalah sistem nilai, kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya sehari-hari. Yang kedua itu adalah kode etik. Kode etik itu adalah kumpulan asas atau nilai moral tulis tertentu yang disepakati bersama oleh asosiasi profesi sebagai pedoman wajib, code of conduct. Pada filsafat moral, etika sebagai ilmu pengetahuan kritis yang mempelajari tentang tindakan manusia, membedakan secara rasional mana yang baik dan buruk. Lalu bagian 2 itu membahas tentang manusia, perbuatan, dan hati nurani. Hubungan eksistensial manusia dan moral. Manusia adalah makhluk berbudaya dan bermoral yang dianugerahi akal serta kehendak bebas, free will. Setiap perbuatan manusia selalu mengandung konsekuensi etis karena didasari kesadaran. Dalam bertindak, manusia dibimbing oleh hati nurani, instansi spiritual di dalam diri yang berfungsi sebagai hakim batin, memberi penilaian seketika atas buruk baiknya keputusan yang diambil. Peran hati nurani
sehari-hari, yaitu yang pertama kompas moral intuitif, memberikan sinyal batiniah secara langsung, rasa damai ataupun gelisah sebelum, saat, dan sesudah sesuatu tindakan dilakukan dalam aktivitas profesional. Yang kedua, rem internal self control, menjadi pelindung utama dari godaan pelanggaran etika dan hukum. Bahkan etika tidak ada pengawasan eksternal dari aparat penegak hukum. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilematis, memandu praktisi hukum, baik hakim, jaksa maupun pengacara untuk mengambil keputusan yang adil ketika hukum positif mengalami kekosongan ataupun terasa kaku. Yang keempat, jangkar integritas, menjaga konsistensi ucapan dan tindakan, memastikan kehormatan diri profesi hukum tetap berdiri kokoh demi keadilan masyarakat. Bagian 4 itu membahas tentang relasi etika, agama, moral, dan masyarakat. Nah, dari dimensi analisis itu ada tadi sumber penilaian, sifat regulasi, sanksi pelanggaran, dan persamaan SDM. Etika dari sumber penilaian itu berupa akal pikiran, rasio filsafat empiris. Sifat regulasinya konsep sistematis, konseptual, kritis. Sanksi pelanggaran, sanksi prevensi, saber salah, dan sosial. Persamaan esensial. Yang pertama, sumber penilaian dari agama, wahyu, kitab suci. Yang sifat regulasinya mutlak, dogmatis, dan universal. Sanksi pelanggarannya itu dosa, pertanggungjawaban akhirat. Sedangkan moral itu sumber penilaiannya dari tradisi, adat, kebiasaan lokal. Sifat regulasinya praktis, langsung, situasional. Kekeluargaan, pengecualian adat, cemoohan. Jadi persamaan esensial dari ketiganya sama-sama bertujuan untuk mengatur tindakan manusia agar tetap berada pada koridor kebijakan dan menjaga ketertiban sosial. Harmonisasi tiga sumber nilai. Agama adalah fondasi batiniah moralitas. Moralitas adalah wujud nyata perbuatan baik di lapangan, sedangkan etika memformulasikan nilai-nilai tersebut ke dalam aturan normatif profesi yang terstruktur. Peran krusial etika di masyarakat. Bagaimana etika menjaga keseimbangan sosial, penjaga harmonisasi, mengatur batas interaksi agar tidak benturan kepentingan subjektif masyarakat majemuk. Terus selanjutnya itu sumber legitimasi hukum, memberikan kekuatan moral spiritual bagi berlakunya aturan hukum positif formal di pengadilan. Yang ketiga yaitu pelindung hak asasi, membatasi penyalahgunaan wewenang penegak aparat hukum dan masyarakat sipil. Yang keempat adalah pilar kepercayaan publik, memastikan institusi peradilan tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan. Refleksi akhir penegak hukum, integritas tanpa kompromi. Hukum adalah landasan etika dalam akan menjelma sebagai sekedar prosedur formalitas yang kaku dan rawan disalahgunakan. Seorang sarjana hukum yang beretika wajib memadukan kecerdasan intelektual dengan kekuatan moral hati nurani untuk menegakkan keadilan yang substansial di tengah masyarakat. Dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.